Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu persamaan akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran pada pokok bahasan ini, yaitu yang pertama menjelaskan transaksi usaha, yang kedua menjelaskan persamaan akuntansi, yang ketiga mencatat transaksi ke dalam persamaan akuntansi, dan yang keempat menyusun laporan keuangan. Baiklah, kita akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu transaksi usaha. Pada pembahasan materi minggu yang lalu, kita sudah jelaskan bahwa akuntansi mempunyai peran di dalam mencatat transaksi-transaksi usaha hingga membuat suatu pelaporannya. Di dalam proses akuntansi, transaksi ini adalah merupakan input atau masukan di dalam proses akuntansi. Ya, jadi kita akan jelaskan apa itu transaksi usaha. Transaksi usaha adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Apa yang dimaksud mempengaruhi posisi keuangan perusahaan? Ya, jadi yang dimaksud dengan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan di sini yaitu mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Ya, pada pembahasan minggu lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana mencatat kegiatan-kegiatan perusahaan ke dalam persamaan yang kita gunakan, yaitu persamaan akuntansi kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Ya. Contoh daripada transaksi adalah pembelian tanah dan bangunan sebesar 100 juta rupiah. Ya. Jadi di sini kita perlu memahami apa ciri-ciri daripada transaksi. Tidak semua kejadian itu merupakan transaksi. Yang mana itu ciri-ciri transaksi? Yang pertama yaitu kejadian itu atau peristiwa itu bisa diukur dengan satuan uang. Ya, contohnya perusahaan membeli tanah dan bangunan. Membeli tanah dan bangunan ini bisa diukur dengan satuan uang, yaitu nilainya berapa? Sebesar 100 juta rupiah. Ya. Kemudian kejadian ini sudah berlalu. Ya, jadi perusahaan membeli tanah berarti ini sudah terjadi. Ya, itu adalah transaksi. Jika belum terjadi, itu tidak boleh dikategorikan sebagai transaksi. Yang mana dikatakan belum terjadi? Misalnya, perusahaan berencana membeli tanah dan bangunan yang nilainya 100 juta rupiah. Ini baru direncanakan, berarti tidak boleh dikategorikan sebagai transaksi. Jadi intinya transaksi itu adalah kejadian yang sudah berlalu dan dapat diukur dengan satuan uang. Selanjutnya, kita masuk di poin yang kedua, yaitu persamaan akuntansi. Ya, pada penjelasan materi minggu lalu kita sudah uraikan bahwa persamaan akuntansi itu adalah kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Apa yang dimaksud dengan kekayaan? Kekayaan artinya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usaha. Kemudian sumber pembelanjaan artinya di sini adalah sumber dari mana perusahaan itu memperoleh dana. Kekayaan istilah lainnya adalah aktiva atau harta. Dalam bahasa Inggrisnya aset. Tapi istilah aset ini sudah umum digunakan. Jadi kekayaan istilah lainnya adalah aktiva, harta atau aset. Kemudian sumber pembelanjaan itu ada dua. Ini juga kita sudah jelaskan pada minggu yang lalu bahwa sumber pembelanjaan yang berasal dari kreditur dan sumber pembelanjaan yang berasal dari pemilik.
Sumber pembelanjaan yang berasal dari kreditur itu namanya hutang. Istilah lainnya adalah kewajiban, bahasa Inggrisnya adalah liabilities. Kemudian, sumber pembelanjaan yang berasal dari pemilik itu namanya modal atau capital, ya, atau equity. Jadi, berdasarkan pengembangan persamaan akuntansi ini, ya, maka dirumuskanlah perluasan persamaannya aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Ya, jadi boleh menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam kotak ini. Boleh menggunakan aktiva, boleh menggunakan harta, atau boleh menggunakan aset. Begitu pula di sini hutang boleh menggunakan istilah kewajiban, boleh menggunakan liabilities. Ya, modal, ya, modal, capital atau equity. Jadi inilah rumus perluasan persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Rumus inilah yang akan kita gunakan di dalam mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Baik, kita melangkah ke materi yang ketiga, yaitu pencatatan transaksi usaha dalam persamaan akuntansi. Ya, jadi dengan menggunakan rumus tadi, maka kita akan mencatat transaksi-transaksi usaha yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Kita akan lihat contoh transaksi yang contoh usaha yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu usaha bengkel. Ya. Jadi yang akan kita bahas sebagai contoh di dalam akuntansi 1 ini adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, atau dengan kata lain perusahaan jasa. Yang lalu kita sudah memberi contoh usaha jasa angkutan. Sekarang kita mengambil contoh lain, yaitu usaha bengkel atau biasa juga disebut dengan usaha servis. Pemiliknya yaitu namanya Tuan Andika. Pada tanggal 1 Januari mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Andika. Transaksi-transaksi selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Ini ada transaksinya. Yang pertama, Andika menanamkan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal bengkel yang didirikan. Ya, ini adalah pemilik menanamkan uangnya ke dalam perusahaan. Ya, atau dengan kata lain, perusahaan memperoleh sumber dana dari pemiliknya. Ingat, sumber dana dari pemilik itu namanya modal. Kemudian yang kedua, bengkel Andika membeli mesin pompa angin, harganya 1 juta. Ya, di dalam pembelian ini 750.000 dibayar tunai dan sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Jadi sistem pembelian itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara pembelian tunai. Ya, pada saat membeli langsung dibayar, itu pembelian tunai. Kemudian yang kedua, pembelian kredit, yaitu pada saat membeli belum dibayar tapi nanti dibayar kemudian, itu muncul namanya hutang usaha. Kemudian bisa juga mengkombinasi di antara keduanya, yaitu sebagian tunai dan sebagian dicicil atau diangsur. Ya. Kemudian yang ketiga, membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lain yang harganya 500 juta. Pada saat yang sama, Andika membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lainnya seharga 200 juta. Semuanya dibayar tunai. Ya. Jadi, yang lalu kita juga sudah menjelaskan tentang peralatan dengan perlengkapan. Ya, jadi di sini harus kita mencatat terpisah antara peralatan dengan perlengkapan. Peralatan itu adalah barang-barang yang dibeli yang dipakai berkali-kali yang sifatnya tahan lama. Kalau perlengkapan itu adalah barang-barang yang habis pakai. Ya, kemudian yang keempat,
Penerimaan uang dari tanggal 2 sampai 31 Januari untuk ongkos reparasi yang dikerjakan, jumlahnya 1.300.000. Bagi usaha jasa, menerima uang dari pelanggan setelah menyerahkan jasanya atau memberikan jasanya, maka itu disebut dengan istilah pendapatan jasa. Kemudian yang kelima yaitu membayar sewa untuk bengkel yang ditempati 100 juta. Sewa ini adalah sewa untuk bulan Januari. Ya, jadi bengkel ini ya usaha bengkel ini bukan bangunan yang ditempati, bukan miliknya tapi disewa. Ya, jadi sewa ini merupakan biaya bagi perusahaan. Kemudian yang keenam, membayar upah tenaga kerja yang membantu Andika dari tanggal 2 sampai 31 Januari sebesar 200 juta. Jadi di dalam menjalankan usahanya ini Andika dibantu oleh tenaga kerja, ya, tenaga atau dibantu oleh orang lain, kemudian ya dibayar upahnya atau dibayar gajinya. Ini juga merupakan biaya bagi perusahaan. Kemudian yang ketujuh, membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000. Ya, transaksi nomor 7 ini itu tadi berkaitan dengan transaksi nomor 2. Dia membeli, kemudian 750.000 dibayar tunai dan sisanya 250.000 dicicil. Ya, di transaksi yang ketujuh ini dibayar hutangnya ya sebesar 125.000. Kemudian yang kedelapan, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal Rp50.000. Ya, ingat tadi perlengkapan itu adalah barang yang sifatnya habis pakai. Biasanya perusahaan di awal-awal bulan sekaligus membeli, kemudian nanti pada akhir bulan dihitung berapa yang terpakai. Ya. Kemudian yang 9, Andika mengambil uang dari bengkel untuk keperluan pribadinya. Ingat, ini adalah pengambilan pribadi pemilik, biasa juga disebut dengan istilah prive. Ya. Jadi itulah tadi transaksi-transaksi yang terjadi pada usaha bengkel Andika. Ya, transaksi-transaksi ini akan kita catat ke dalam persamaan akuntansi. Baik, kita akan lihat bagaimana mencatat transaksi ini dengan menggunakan persamaan akuntansi. Ya, jadi ini tadi permintaannya, catatlah transaksi tersebut dengan menggunakan teknik tabularis dan hitung saldo pada tiap akhir transaksi. Kemudian yang kedua, susunlah neraca per 31 Januari serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Baik, ya ini kita akan bahas tentang bagaimana mencatat transaksi dengan menggunakan persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi yang sudah kita jelaskan tadi yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Ya, di sini kita lengkapi dengan kolom keterangan. Kolom keterangan ini adalah mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada modal. Ya, perubahan transaksi apa saja yang mempengaruhi modal atau yang berakibat terhadap modal. Yang pertama yaitu pendapatan, ya. Jika terjadi pendapatan, berarti itu kita catat ke dalam perkiraan modal, menambah modal. Kemudian jika terjadi biaya, berarti itu juga kita catat ke modal, yaitu mengurangi modal. Dan jika terjadi prive atau pengambilan pribadi, itu juga kita catat ke modal, yaitu mengurangi modal. Jadi 3 transaksi inilah yang mempengaruhi modal, pendapatan, biaya, dan prive. Itu saja yang dibuatkan keterangan. Ya. Baik, kita akan mencatat transaksi tadi ke dalam persamaan akuntansi. Ya, jadi kita lihat dulu transaksinya tadi. Ya, dalam tahap pembelajaran itu sebaiknya kita analisis dulu. Cara menganalisis
boleh dicatat ya, supaya kita bisa pelajari. Kalau sudah mahir tidak usah dicatat ya, cukup dipahami ya. Jadi adik-adik untuk tahap awal sebaiknya mencatat analisisnya dulu. Yang terpenting di sini bagaimana menganalisis transaksinya, perkiraan apa yang dipengaruhi, perkiraan itu bertambah atau berkurang. Yang mana dimaksud dengan perkiraan? Ya, jadi dimaksud dengan perkiraan adalah misalnya kas, perlengkapan, peralatan, hutang dagang, modal. Itu adalah perkiraan. Ya. Jadi baik kita akan belajar bagaimana menganalisis transaksi. Transaksi itu perkiraan apa yang dipengaruhi? Perkiraan itu bertambahkah atau berkurang? Ya, perlu adik-adik pahami bahwa suatu transaksi ada 3 jenis pengaruhnya terhadap perkiraan. Yang pertama, berpengaruh terhadap aktiva di satu sisi dan hutang dan modal di sisi lain. Ya, jadi di satu sisi aktiva dipengaruhi, kemudian di sisi lain modal. Yang mana contoh transaksinya? Ya, contoh transaksinya yaitu misalnya pemilik menanamkan uangnya ke dalam perusahaan. Ya, kemudian contoh yang lainnya yaitu menerima pendapatan, kemudian membayar sewa, ya, membayar biaya-biaya dan privilege. Itu contoh yang mempengaruhi aktiva di satu sisi dan modal di sisi lain. Kemudian yang kedua, ya, transaksi itu mempengaruhi aktiva di satu sisi dan hutang di sisi lain. Yang mana itu contoh transaksinya? Misalnya perusahaan meminjam uang di bank atau terjadi transaksi hutang, ya. Apakah meminjam uang di bank yang disebut dengan hutang bank, ataukah transaksi hutang yang muncul dari transaksi usaha, misalnya tadi dari pembelian kredit. Ya, pembelian kredit itu adalah pembelian yang tidak langsung dibayar, ya. Jadi itu. Kemudian contoh lain yang mempengaruhi aktiva di satu sisi dan hutang di sisi lain yaitu pembayaran hutang. Ya. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu hanya berpengaruh di antar aktiva saja. Ya. Jadi yang mengalami pergeseran itu hanya di antar aktiva saja, tidak ada pengaruhnya terhadap modal dan tidak berpengaruh juga terhadap hutang. Yang mana contoh transaksinya? Misalnya perusahaan membeli aktiva produksi, misalnya mesin pompa angin, peralatankah ataukah perlengkapan. Ya, berarti itu adalah yang dipengaruhi hanya aktiva saja. Ya, jadi kas dengan peralatan yang kalau membeli peralatan, kas dengan perlengkapan kalau membeli perlengkapan. Baik, ya, kita akan menganalisis satu persatu daripada transaksi ini. Ya, sebaiknya ada catat di dalam menganalisis transaksinya. Yang pertama, Andika menanamkan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal bengkel yang didirikan. Ya, ingat ini Andika adalah pemilik. Pemilik menanamkan uangnya atau menyetor uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Bagaimana analisisnya? Ya, analisisnya yaitu kas perusahaan bertambah, modalnya juga bertambah. Ya, dengan Andika memasukkan uang ke dalam perusahaan, maka otomatis di dalam perusahaan ada penambahan uang. Ya, ada penambahan kas. Di sisi lain modalnya juga bertambah. Ya. Sehingga kita catat ke dalam persamaan. Ya. Kita catat ke dalam kas. Jadi ini kas sebesar 5 juta bertambah dan modal bertambah sebesar 5 juta rupiah. Ya, itu
Pencatatannya. Jadi mencatatnya di sini gampang ya, dan yang paling penting di sini adalah menganalisanya. Kalau sudah dianalisa, ya barulah dicatat ke dalam persamaan ini. Ya, jadi jika pemilik menanamkan uangnya ke dalam perusahaan, maka perkiraan yang dipengaruhi adalah perkiraan kas bertambah dan modalnya juga bertambah, masing-masing sebesar 5 juta. Kemudian kita melangkah ke transaksi yang kedua. Ya, bengkel Andika atau perusahaan membeli mesin pompa angin. Mesin pompa angin ini harganya 1 juta. Dalam pembelian ini ada dua cara, yaitu 750.000 dibayar tunai dan sisanya dicicil dalam 2 bulan kemudian. Dalam 2 bulan. Jadi, dalam transaksi ini ada 3 perkiraan yang dipengaruhi. Perkiraan yang pertama yaitu perkiraan peralatan. Ingat, mesin pompa angin ini bukan dicatat dalam perkiraan mesin pompa angin, tapi dicatat ke dalam kelompok nama yaitu namanya peralatan. Jadi dicatat ke dalam peralatan, membeli berarti bertambah. Jadi peralatan bertambah sebesar 1 juta. Kemudian ya, yang 750.000 ini dibayar tunai, berarti ini mengakibatkan kasnya berkurang sebesar 750.000 dan sisanya berapa? 250.000 itu dicicil. Berarti 250.000 ini merupakan hutang. Jadi hutang bertambah. Terjadi berarti bertambah. Ya, jadi ingat, membeli peralatan kah atau perlengkapan, membeli berarti bertambah, ya, kemudian menjual berarti berkurang. Kemudian di sini ada kata-kata membeli jika pembeliannya langsung dibayar tunai, berarti itu berpengaruh terhadap kas berkurang. Ya. Jadi analisis transaksi yang kedua ini adalah peralatan bertambah sebesar 1 juta, kas berkurang sebesar 750.000 dan hutang usaha boleh juga menggunakan istilah hutang dagang bertambah, terjadi berarti bertambah sebesar 250.000. Ya, itulah analisisnya. Sekarang kita catat ke dalam persamaan akuntansi. Jadi tadi kasnya berkurang 750.000, peralatan bertambah sebesar 1 juta, dan hutang dagang berkurang, hutang dagang bertambah sebesar 250.000. Setiap terjadi mutasi, kita jumlahkan untuk melihat keseimbangan antara aktiva sama dengan hutang dan modal. Ya. Kas sekarang sebesar 4.250.000, kemudian peralatan 1 juta, hutang dagang 250.000, dan modal Andika 5 juta. Jadi kita melihat bahwa di sini di transaksi yang setelah transaksi yang kedua, posisi kasnya atau aktivanya sebesar 4.250.000 dan peralatannya 1 juta. Jadi jika dijumlahkan, aktivanya adalah 5.250.000. Begitu pula posisi hutangnya 250, modal 5 juta, jika dijumlahkan sama, yaitu 5.250.000. Baik, kita masuk ke transaksi yang ketiga. Membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lain. Jadi obeng, kunci pas itu adalah merupakan peralatan, ya, peralatan bengkel. Harganya 500.000. Pada saat yang sama, di sini Andika membeli mor, baut, oli, bensin. Ini ingat, ini adalah barang yang habis pakai, yaitu namanya perlengkapan. Harganya 200.000, semuanya dibayar tunai. Jadi di transaksi yang ketiga ini sebenarnya ada dua transaksi. Yang pertama adalah pembelian peralatan dan yang kedua adalah pembelian perlengkapan. Ya, cara pencatatannya bisa dipisahkan, mencatat peralatan tersendiri, kemudian mencatat perlengkapan tersendiri. Tapi bisa saja digabung. Ya, jadi satu kali mencatat. Ya, jadi baik.
kita lihat. Jadi kita lihat dulu analisisnya. Membeli, ada kata-kata membeli, perhatikan jika ada kata-kata membeli, lihat dulu apakah membeli tunai atau kredit. Jika membeli tunai berarti pengaruhnya terhadap kas, kasnya berkurang. Karena jika kita membeli berarti mengeluarkan kas, membeli tunai maksudnya. Berarti kasnya berkurang. Ya, apa yang dibeli itu yang dicatat. Membeli berarti bertambah. Jadi yang dibeli di sini adalah peralatan. Peralatan bertambah sebesar 500.000, kasnya berkurang sebesar 500.000. Ini kalau kita analisa per transaksi. Kemudian untuk perlengkapan, ya membeli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah sebesar 200.000 dan kas berkurang sebesar 200.000. Sekarang kita catat ke dalam persamaan akuntansi. Yang ketiga, ini kita pisah ya, boleh digabung sebenarnya, boleh juga dipisah. Ini pencatatan ini contohnya kita pisah. Yang pertama pembelian peralatan. Ya, tadi pembelian peralatan sebesar 500.000. Berarti di dalam membeli peralatan ini ya kasnya berkurang sebesar 500.000 dan peralatannya bertambah sebesar 500.000. Kemudian transaksi yang keduanya yaitu membeli perlengkapan sebesar 200.000. Jadi kasnya berkurang 200.000 dan perlengkapan bertambah 200.000. Ini kalau terpisah. Kalau digabung maka cara pencatatannya kasnya berkurang 700.000, perlengkapan bertambah 200.000 dan peralatan bertambah 500.000. Saya kira hasilnya sama saja. Ya, kemudian kita melangkah ke transaksi yang keempat, yaitu penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari untuk ongkos reparasi yang dikerjakan yang jumlahnya 1.300.000. Maksudnya di sini ongkos reparasi yang dibayar oleh pelanggan. Ya. Jadi jika ada kata-kata penerimaan uang, itu berarti otomatis kasnya bertambah. Ya. Jadi kas bertambah. Apa yang diterima ini itu namanya pendapatan jasa. Karena kita menggunakan persamaan akuntansi, maka jika terjadi pendapatan itu dicatat ke modal. Jadi modalnya bertambah sebesar 1.300.000. Jadi analisisnya kasnya bertambah 1.300.000, modal bertambah sebesar 1.300.000. Sekarang kita catat ke dalam persamaan. Ya, kas bertambah 1.300.000, kemudian modalnya juga bertambah 1.300.000. Ya, jadi ini kita kasih keterangan karena mempengaruhi modal, maka kita kasih keterangan yang 1.300.000 ini apa? Itu namanya pendapatan jasa. Ya, setelah mutasi transaksi ini maka selalu dijumlahkan untuk melihat saldonya dan untuk mengecek keseimbangan daripada persamaan akuntansi ini. Selanjutnya yang transaksi yang kelima, membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar Rp100.000. Sewa ini adalah sewa untuk bulan Januari. Ini ada kata-kata membayar. Jika ada kata-kata membayar, berarti itu otomatis berpengaruh terhadap kas. Karena membayar berarti kasnya berkurang. Apa yang dibayar? Sewa. Sewa ini merupakan biaya. Ya, ingat di dalam persamaan akuntansi, ya, setiap terjadi biaya, maka itu dicatat ke modal, mengurangi modal. Jadi biaya mengurangi modal. Oleh karena itu, ya, analisis dari transaksi yang kelima adalah kasnya berkurang 100.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 100.000. Kita catat ke dalam persamaan, kas berkurang 100.000 dan modal berkurang 100.000. 100.000 ini yang menyebabkan berkurangnya modal itu apa namanya? Namanya biaya sewa. Ya. Kemudian selanjutnya transaksi yang keenam, membayar upah tenaga kerja yang membantu Andika dari tanggal 2 sampai 31 Januari sebesar 200.000. Ya, sama tadi transaksi yang kelima. Ada kata-kata membayar
Jadi ini membayar berarti otomatis berpengaruh terhadap perkiraan kas. Kasnya berkurang. Apa yang dibayar? Upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja ini tidak lain merupakan biaya. Ingat tadi sama nomor 5, jika terjadi biaya, maka dicatat ke modal, yaitu mengurangi modal. Sekarang kita catat ke dalam persamaan akuntansi yang keenam, yaitu kasnya berkurang sebesar 200.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 200.000. 200.000 ini yang mengurangi modal, kita kasih catatan bahwa itu adalah biaya gaji. Kemudian transaksi yang ketujuh, membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000. Membayar hutang ini adalah kata-kata membayar, ya, berarti otomatis berpengaruh terhadap kas. Kasnya berkurang. Kemudian apa yang dibayar? Hutang. Ingat tadi, jika terjadi hutang berarti bertambah. Jika membayar hutang berarti hutangnya berkurang. Jadi analisisnya, kasnya berkurang sebesar 125.000, hutangnya juga berkurang sebesar 125.000. Ya, kita catat ke dalam persamaan. Kas berkurang 125.000, hutang dagang atau hutang usaha berkurang 125.000. Kemudian transaksi yang ke-8. Ya, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal 500.000. Ya. Jadi tadi di awal-awal transaksi yang ketiga, perusahaan membeli perlengkapan. Perlengkapan itu yaitu bisa berupa mur, baut, oli, bensin. Kemudian harganya 200.000. Pada akhir bulan, perlengkapan ini setelah dihitung tersisa senilai 50.000. Yang kita mau catat di sini adalah berapa perlengkapan yang terpakai. Cara menghitung perlengkapan yang terpakai yaitu perlengkapan yang sudah dibeli tadi yaitu sebesar 200.000 dikurangi dengan yang tersisa sebesar 50.000. Jadi yang terpakai sebesar 150.000 rupiah. Ya. Jadi itulah yang akan kita catat. Ya, perlengkapan bengkel ini yang kita mau catat adalah yang terpakai. Perlengkapan jika terpakai berarti perlengkapan berkurang. Kemudian perlengkapan yang terpakai ini merupakan biaya bagi perusahaan. Namanya biaya perlengkapan. Karena biaya, maka dicatat ke dalam modal, yaitu mengurangi modal. Sehingga ya analisisnya tadi perlengkapan berkurang sebesar 50.000 dan modalnya juga modal berkurang sebesar 50.000. Ya, kita catat ke dalam persamaan yaitu ya perlengkapan berkurang sebesar 150.000 dan modal berkurang 150.000. 150.000 ini yang menyebabkan berkurangnya modal itu adalah biaya perlengkapan. Ya. Jadi di sini intinya di sini mau mencatat berapa perlengkapan yang terpakai. Jika dalam transaksi dinyatakan perlengkapan itu adalah yang tersisa, maka kita harus mengurangi dari yang sudah dibeli dikurang yang tersisa. Tapi jika seandainya di dalam transaksi itu langsung dinyatakan biaya perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai, maka langsung angka itu saja yang dicatat. Contohnya, perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari sebesar 50.000. Maka angka yang dicatat adalah angka 50.000 karena dalam transaksi itu sudah dinyatakan bahwa 50.000 itu adalah yang terpakai. Jadi ingat yang mau dicatat di sini adalah yang terpakai atau dengan kata lain biaya perlengkapan. Yang ke-9 atau yang terakhir, Andika mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadinya. Berapa nilainya? Yaitu sebesar 150.000. Ingat, ini adalah merupakan prive atau pengambilan pribadi pemilik. Jika pemilik mengambil uang di dalam perusahaan, maka logikanya kas di dalam perusahaan berkurang. Ya, kas di dalam perusahaan berkurang sebesar 150.000. Di sisi lain,
ini muncul prive. Prive itu dicatat ke perkiraan modal, yaitu mengurangi modal. Jadi analisisnya, kasnya berkurang 150.000, modalnya juga berkurang 150.000. Sehingga kita mencatatnya ke dalam persamaan, yaitu kas berkurang 150.000 dan modal berkurang 150.000. 150.000 ini yang mengurangi modal, ini namanya prive. Ya, jadi semua transaksi kita sudah catat sehingga kita bisa melihat saldo dari setiap perkiraan. Kas saldonya yaitu 4.275.000, kemudian perlengkapan 50.000, peralatan 1.500.000, hutang dagang atau hutang usaha 125.000, dan modal Andika sebesar 5.700.000. Kita jumlahkan aktivanya. Ya. Jadi kita jumlahkan aktiva, jadi total aktiva 5.825.000, ya, yang terdiri dari kasnya tadi 4.275, perlengkapan 50.000 dan peralatan 1.500.000. Dan hutang plus modal jumlahnya juga sama, yaitu jumlahnya sama dengan aktiva, yaitu 5.825.000. Inilah pencatatan transaksi dengan menggunakan persamaan akuntansi. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Jadi saya kira laporan keuangan ini adalah merupakan di laporan keuangan ini akan kita ketahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, bagaimana posisi kekayaannya, dan berapa modalnya mengalami perkembangan. Ya, jadi ini akan kita jelaskan di sini. Jadi pada akhir bulan, Andika ingin mengetahui apakah terjun dalam dunia usaha bengkel merupakan jalan yang terbaik baginya. Untuk mengetahuinya itu, maka kita harus menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana hasil usaha Andika selama sebulan? Berapa laba yang diperolehnya kalau laba? Kalau rugi, berapa ruginya? Hal ini dapat dilihat pada laporan rugi laba. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi keuangan perusahaan Andika pada akhir bulan? Artinya, posisi keuangannya itu apa? Berapa kekayaan yang tertanam dalam perusahaan dan dalam bentuk apa kekayaan itu, serta berapa hutangnya dan berapa modalnya. Hal ini bisa dilihat di laporan neraca. Kemudian yang ketiga, berapa modal Andika telah bertambah selama sebulan. Ini dapat dilihat di laporan perubahan modal. Ya. Jadi dengan melihat ketiga pertanyaan ini, maka kita akan menyusun laporan keuangan. Jadi ingat kesimpulannya bahwa laporan keuangan di dalam perusahaan perseorangan itu ada 3. Yang pertama neraca, biasa juga disebut dengan balance sheet. Apa itu neraca? Daftar aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Kemudian yang kedua, perhitungan rugi laba atau income statement. Apa itu perhitungan rugi laba? Biasa juga disebut laporan rugi laba. Apa itu income statement atau perhitungan rugi laba? Ikhtisar pendapatan dan biaya suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 1 bulan kah ataukah 1 tahun. Jadi di perhitungan rugi laba ini akan diketahui berapa modal atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal, statement of owner equity, adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Berapa modal perusahaan mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan. Ya, ini dapat dilihat di laporan perubahan modal. Baik, kita akan lihat laporan keuangannya. Jadi, laporan keuangan ini bisa kita lihat. Yang pertama-tama adalah laporan neraca. Jadi, di dalam membuat laporan keuangan,
Pertama-tama kita tulis dulu nama perusahaan, Bengkel Andika. Jenis laporannya yaitu neraca per 31 Januari 2013. Ingat tadi bahwa neraca itu menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode tertentu. Ya, jadi di sini per 31 Januari artinya posisi keuangan pada tanggal 31 Januari 2013. Baik. Ya. Jadi neraca ini modelnya adalah bentuk kontrol, bentuk sebelah menyebelah. Aktiva di sisi kiri, hutang dan modal di sisi kanan. Boleh juga bentuk stafel, ya. Jadi kalau bentuk stafel, aktiva di bagian atas, hutang dan modal ini ditempatkan di bawah aktiva, ya. Jadi aktiva ini data-data untuk membuat neraca diambil tadi dari ikhtisar keuangan yang sudah disusun atau yang sudah dibuat dengan menggunakan persamaan akuntansi. Yang saldo akhirnya maksudnya yang diambil seperti ini tadi. Ya. Ini aktiva ini ada 3, kas, perlengkapan, peralatan. Jadi kas ini yang diambil saldonya. Ya, saldo adalah angka yang paling terakhir 4.275, kemudian perlengkapan 50.000 dan peralatan 1.500.000. Begitu pula hutang dan modal. Ini yang diambil adalah angka yang paling terakhir itu menunjukkan saldo. Ya, jadi membuat neraca saya kira hanya membuat ikhtisarnya saja, gampang, tinggal memasukkan ke dalam laporan. Jadi ya. Jadi saya kira tidak ada masalah ya. Ini tinggal disusun dalam bentuk laporan. Jumlah aktifanya 5.825 sama dengan jumlah hutang plus modal 5.825. Setelah membuat laporan neraca, maka selanjutnya membuat perhitungan rugi laba. Jadi sama tadi ditulis dulu nama perusahaan di tengah-tengah, kemudian kata perhitungan rugi laba, laporannya, kemudian periode yang berakhir 31 Januari 2013. Tadi sudah dijelaskan bahwa perhitungan rugi laba itu adalah memuat ikhtisar pendapatan dan biaya. Ya. Jadi isinya adalah pendapatan dan biaya. Pendapatan ditempatkan di bagian atas, setelah itu ya menyusul biaya-biayanya. Jadi ada 2 poin, poin pendapatan dan poin biaya. Dari mana angka-angka ini diambil? Itu tadi kita lihat di kolom keterangan pada persamaan akuntansi. Ya ini ya. Jadi pendapatan jasa ini nilainya 1.300.000, kemudian biaya-biayanya ini dan prive. Ya, ini diambil dari sini untuk membuat laporan perhitungan rugi laba. Ya, biaya-biayanya ini kan ada beberapa, ada biaya sewa, biaya gaji, biaya perlengkapan. Ini bisa diurut cara penulisannya di laporan, boleh juga tidak. Yang penting semua biaya-biaya ini dimasukkan. Bagaimana jika seandainya beberapa kali terjadi transaksi pendapatan jasa? Caranya yaitu dijumlahkan dulu pendapatan itu baru dimasukkan ke dalam laporan. Ya, jika sama-sama pendapatan jasa itu dijumlahkan. Kalau biaya-biaya dilihat, ya biaya-biaya ini kan berbeda ya, jadi harus ditulis satu persatu. Jadi baik, kita lihat tadi laporannya. Ya. Pendapatan jasa reparasi 1.300.000, biaya-biayanya terdiri dari biaya gaji, biaya perlengkapan, biaya sewa, jika ditotalkan 450.000. Pendapatan dikurangi dengan biaya, itu namanya laba bersih, jumlahnya 850.000. Kenapa laba? Karena pendapatannya lebih besar daripada biaya. Dan kebalikannya, jika seandainya pendapatannya lebih kecil daripada biaya, itu namanya rugi. Ya. Selanjutnya laporan yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Ya, rumus laporan perubahan modal adalah modal awal ditambah laba kalau rugi dikurangi prive. Prive tadi ada di persamaan akuntansi ya. Jadi nilainya 150.000. Ya, modal Andika 5 juta, yaitu modal awal, modal yang pertama kali dimasukkan Andika pada saat mendirikan perusahaan, itu namanya modal awal sebesar 5 juta.
Kemudian dari laporan perhitungan rugi laba itu terdapat laba bersih 850. Dari 850 ini dimasukkan ke sini di laporan perubahan modal. Kemudian peripe itu adalah menjadi pengurang, ya, menjadi pengurang daripada modal. Jadi 850.000 dikurangi dengan peripe, laba 850 kurangi peripe, ya, jadi nilainya 700.000. Ya. Jadi 700.000 ini adalah merupakan penambahan modal. Jadi 5 juta ditambah dengan 700.000 berarti 5.700.000. Jadi modal Andika pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar 5.700.000. Modal awalnya 5 juta. Jadi ada penambahan modal sebesar 700.000. Dari mana sumber penambahan modal sebesar 700.000 ini? Yaitu dari laba. Dari laba 850.000, tapi karena sudah diambil oleh pemiliknya sebesar 150.000, maka penambahannya hanya 700.000. Jika seandainya tidak ada free-fall, maka berapa modalnya maka berapa penambahan modalnya? Yaitu sebesar 850.000 jika seandainya tidak ada free-fall. Bagaimana jika seandainya perusahaan itu mengalami kerugian? Ya, jika seandainya perusahaan mengalami kerugian, maka modal awal itu dikurangi rugi. Jadi modal awal kurang rugi, kurang peripe kalau ada. Jadi peripe ini ya tidak selalu ada. Ya, jadi sifatnya opsional. Jadi modal awal kalau rugi ya, modal awal dikurang rugi, dikurang peripe kalau ada. Kalau tidak ada modal awal dikurang rugi. Saya kira seperti itulah penjelasan tentang laporan keuangan. Jadi intinya ya dari sini kita bisa mengetahui bahwa pertanyaan tadi sudah terjawab bahwa bagaimanakah posisi keuangan perusahaan Andika. Jadi posisi keuangannya yaitu aktivanya sebesar 5.825 dan hutangnya 125.000, modalnya 5.700.000. Jadi ingat 5.700.000 ini sama dengan modal akhir karena di neraca itu yang dimasukkan adalah modal akhir. Kemudian berapa keuntungan yang diperoleh oleh Andika selama 1 bulan kegiatannya? Berapa? Jawabannya adalah 850.000. Kemudian berapa modal Andika mengalami perkembangan? Jadi perkembangan modalnya adalah sebesar 700.000 sehingga modal akhirnya sebesar 5.800.000. Saya kira demikianlah penjelasan untuk materi yang ketiga atau bab 3. Ya, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.